Tat, lagi Iya. viral banget, ada seseorang menikah, Iya, tapi Pak. maharnya masjid. Subhanallah. Tat, kita mau ngasih ilmu kepada teman-teman yang ada di sini. Emang boleh nikah, maharnya itu masjid. Soalnya baru terjadi kali ini yang baru kita tahu ya. Emang boleh maharnya sebuah masjid. Jelasin, Tat, supaya nggak salah tafsir. Dan ini ilmu. Ya. Dengerin ya. Ya. Telonjoran nih, dengerin. Gitu. Ayo, Oke ya. ya. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mahar dalam pernikahan ya adalah rukun nikah. Dan ketika mahar itu berbentuk sesuatu ya benda, contoh masjid, boleh. Oh, boleh ya, Boleh, ya? Oh, boleh. asal ya dianjurkan. Oh, boleh. Asal ya dianjurkan oleh para ulama setelah menjadi hak milik istri, hendaknya masjid itu diwakafkan untuk kepentingan umum. Sebetulnya fenomena seperti ini agak menggelitik juga ya. Kita asumsikan benar-benar ada akad nikah ya, dan sudah menyebar itu, ada penghulunya di situ, maharnya masjid. Kok enteng sekali itu penghulu mengatakan dengan mas kawin masjid gitu. Saya akan coba jelaskan dan saya cari pembelaannya. Nah, tetapi cara klarifikasinya entah ini yang terlibat atau enggak, tetapi ini sepertinya ada persoalan ini orang ini bicara. Yang pertama yang tidak bisa dibela itu ketika dia bilang mahar itu rukun nikah. Nggak ada, Pak. Mahar rukun nikah itu nggak ada, Pak. Rukun nikah itu nggak termasuk mahar, Pak. Jadi mahar itu nggak menjadi penentu keabsahan pernikahan. Orang menikah nggak pakai mahar pun ya sah, Pak. Itu pendapat jumhur mazhab ya. Baik kamu nggak sebut maharnya atau disebut maharnya, atau nggak ada kesepakatan nggak ada mahar ya. Atau pokoknya nggak ada mahar, saya nikahkan kamu dengan perempuan bin ini, sudah saya terima nikahnya, sah Pak pernikahannya itu, akad nikahnya sah. Karena akad nikah itu keabsahannya tidak bergantung atau tidak mencantumkan harus ada yang namanya mahar. Lalu apa statusnya mahar? Mahar itu hukumnya sendiri. Dia kewajiban kepada suami untuk diberikan kepada istri. Kewajiban itu tidak akan pernah hilang. Saya nggak perlu baca kitab ya, ini dasar sekali ya. Kamu googling juga sudah banyak di situ. NU Online sudah mengangkat masalah ini. Saya hanya mau sitir ini di bagian bagaimana merasionalisasikan ini gitu ya. Jadi pembicaraan saya ini tidak akan keluar dari kitab-kitab fikih yang ada di NU Online. Nah, kalau kamu tidak percaya boleh kamu browsing lah ya. Ketik aja nikah mas kawin masjid NU Online ya, atau banyak media-media nasional juga memberitakan itu ya. Nah, jadi kembali ke laptop. Yang pertama, mahar bukan rukun nikah, Pak. Kenapa? Karena kalau mahar dianggap rukun nikah, ketika maharnya tidak sah, nikahnya jadi tidak sah. Nikah tidak sah malam pertama jadi masalah itu, Pak. Bahaya ya. Enggak ya, Anda baca dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah itu, yang namanya nikah bukan rukun, yang namanya mahar bukan rukun nikah, bukan juga syarat nikah, tetapi turunan hukum yang menjadi wajib kepada suami kalau dia akad kepada istri, akad nikah maksudnya. Dan kewajiban itu tidak bisa hilang walaupun misalnya istrinya tidak menuntut, oke tidak usah pakai mahar, tetap hukumnya itu tetap berlaku. Itu ketentuan syariat begitu. Tidak mesti setiap sesuatu yang harus itu termasuk rukun dan termasuk juga syarat. Apa bedanya rukun dan syarat dengan sesuatu yang wajib yang lain? Kalau sesuatu itu rukun dan syarat, maka keberadaannya menentukan keabsahan pernikahan. Oh, jadi kacau kan? Jadi rusak hukum kalau begitu ya. Jadi nggak ada cerita mahar itu menjadi rukun nikah. Yang kedua, mahar itu Pak sama dengan orang beli barang terus dia bayar. Maka syarat mahar itu harus sesuatu yang bisa dijadikan thaman ya, atau alat tukar jual beli. Bisa berupa uang, bisa berupa benda yang layak untuk dijual atau ada manfaatnya. Jadi syaratnya mahar itu Pak sama dengan syarat jual beli. Itu di kitab fikih begitu Pak. Jadi sesuatu boleh Anda jadikan mahar kalau sesuatu itu boleh dijual belikan. Ada yang berupa jasa, misalnya pijet misalnya, dengan mahar membersihkan rumahnya atau apa. Boleh. Ya.
Atau mahar baca Quran. Baca Quran itu maksudnya adalah jasa mengajari perempuan itu baca Quran. Kalau misalnya sudah bisa baca Quran, terus si laki-laki mas kawinnya dengan menghafalkan Al-Quran, mengajari si istri itu cara menghafal Quran. Murojaah. Jadi jasa mengajarinya Pak, bukan Al-Qurannya yang jadi mahar, bukan. Tapi jasanya. Kenapa? Karena jasa itu bisa diperjualbelikan. Kita bisa panggil guru, ngaji terus kita bayar. Itu jadi rasionalnya ke situ Pak. Kalau masjid itu bukan sesuatu yang dimiliki oleh orang Pak. Masjid itu statusnya mesti wakaf. Wakaf itu mesti miliknya Allah. Jadi sesuatu berstatus wakaf itu mesti kepemilikannya sudah bukan melekat kepada siapapun. Masjid mesti berstatus wakaf. Jadi kalau yang dimaharkan masjid, berarti orang ini memberikan mahar sesuatu yang bukan milik dia. Gimana kok bisa jadi gitu loh. Sama dengan kita beli barang, duit yang kita bayarkan punya tetangga kita. Saya beli rumah kamu ini dengan uang 50 juta, itu pakai uangnya si Maman itu. Ya nggak bisa Pak. Jadi itu namanya mamluk, sesuatu yang dimiliki tapi oleh orang lain. Atau juga mausub, sesuatu yang mungkin milik kita tapi dicuri orang, kalau bahasa fikihnya begitu. Atau Anda memaharkan orang, membayar mahar dengan membayar berupa orang yang mana orang itu merdeka, bukan budak. Jadi ini mahar pakai masjid ini kalau masjid ya, masjid yang kita pahami adalah sesuatu yang sudah diwakafkan. Kalau belum diwakafkan masih milik pribadi, bukan masjid namanya. Penting berbahasa dengan tepat itu. Jadi disebut masjid itu kalau kepemilikannya sudah bukan milik orang, tapi sudah milik Allah, sudah lepas dari kepemilikan orang. Jadi nggak ada orang-orang kaya ini juga kadang-kadang nggak tahu, dipikirnya mentang-mentang masjid dia yang bangun terus masjid punya dia. Enggak Pak, kalau sudah statusnya masjid, sudah wakaf, sudah bukan punya dia. Dia sudah sama dengan yang lain statusnya, tidak memiliki masjid itu. Itu sudah milik Allah. Makanya masjid tidak boleh dijual, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membayar, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Kenapa? Karena sudah bukan kepemilikan. Jadi akad muamalah dalam fikih, baik itu jual beli, baik itu memberikan sesuatu, baik itu memberikan mahar, mewariskan, itu mesti barang yang milik kita. Udah tahu bukan milik kita, kita kasih ke orang, kan lucu. Jadi ini bukan masalah hanya sebatas sah tidak sah, tapi jadi lucu. Jadi maharnya itu tidak sah, artinya laki-laki itu dianggap tidak bayar mahar. Lagi pula kalau kita telaah, ini sebetulnya gaya-gayaan apa nggak ngerti hukum gitu loh. Ya agak miris juga di Indonesia ya, yang pesantren di mana-mana, ceramah di mana-mana, yang begini kok masih terjadi gitu ya. Dipublish lagi. Kecuali penjelasannya begini. Kita punya tanah, kita punya barang material, atau kita sudah ngebangun sesuatu, tapi itu belum status masjid Pak, kalau masih milik kita. Tanahnya kita yang punya, bangunannya kita yang biayai, semua sudah jadi. Satu bangunan seperti masjid, itu belum masjid Pak. Kalau belum kita wakafkan, lalu kita kasih ini sebagai mahar kepada perempuan itu, untuk oleh perempuannya itu nanti oleh dia diwakafkan menjadi masjid. Jadi nggak memberikan masjid. Kenapa? Karena masjid itu nggak boleh diberikan. Masjid itu bukan milik kita. Gimana ceritanya memberikan sesuatu yang bukan milik kita? Itu Pak ya. Nggak perlu saya baca-baca ya, kamu bisa browsing lengkap kitab-kitabnya itu. Jadi logikanya adalah mahar itu kalau mau ditarik ke akad itu muawadoh namanya. Timbal balik, kita beri, kita dapat. Maka apa yang kita berikan mesti syarat utamanya itu milik kita. Masjid bukan milik kita. Maka tidak boleh kita berikan ke orang lain, apalagi dalam statusnya kita ngebayar. Itu sama dengan Anda bayar, Anda beli sesuatu, Anda bayar dengan sesuatu yang bukan milik Anda barang itu. Rumah kamu saya ambil ya, nanti kamu saya bayar pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai mobil, tapi mobilnya orang. Ini malah lebih parah, pakai masjidnya Allah gitu ya. Mungkin maksudnya ini biar prestis keren gitu ya, religius. Kita inilah perlunya ilmu. Kadang kita mau religius lah, mau apalah. Makanya penting dalam pernikahan itu ada yang ngerti agama di situ biar nggak aneh-aneh.
Makanya penting hadirnya orang-orang yang mengerti hukum fikih secara detail di transaksi-transaksi atau di muamalah munakahah. Karena kalau ada persoalan nanti bisa terdeteksi. Ya gitu Pak ya, itu penting sekali itu ya. Jadi kayaknya agak lucu aja kalau ada yang bilang, apalagi bilang masjid kan benda. Oh berarti statusnya sudah masjid itu. Kok dijadikan mahar? Terus oleh perempuannya diwakafkan. Oh masjid sudah wakaf kok diwakafkan. Mungkin maksudnya benda, bangunan yang berupa seperti masjid. Tapi belum masjid Pak. Makanya ketika menyebut dengan mahar bukan masjid Pak. Tapi seperangkat bangunan atau tempat sholat. Tanahnya, bangunannya diserahkan kepada perempuannya. Nanti setelah jadi milik si perempuan tasarruf, bebas perempuan itu mau jual barang itu kah, mau apakah, tapi karena memang niatnya dia mau dijadikan masjid, maka oleh perempuannya diserahkan sebagai wakaf, baru ada status masjid. Nah kalau itu boleh, mungkin maksudnya ke situ ya, atau mungkin maksudnya mau membangunkan masjid buat istrinya, kan itu sebetulnya, cuma keliru berbahasa. Nah ini penjelasan ustadznya malah tambah-tambah ya. Jadi kan ada, kita misalnya punya orang tua, kita bangun masjid ini wakaf atas nama ibu saya. Berarti di sini yang kita serahkan kepada ibu kita itu sesuatu yang belum diwakafkan. Setelah diwakafkan, itu baru atas nama ibunya pewakafannya. Begitu, mungkin ke situ maksudnya ya. Tidak mungkin dia ini mau ngambil masjid terus dikasihkan, tetapi mungkin mau ngebangunin masjid, atau dia bangun sebuah masjid tapi belum diwakafkan, lalu dia serahkan kepada si perempuan, lalu oleh perempuan itu diserahkan kepada masyarakat atau kepada pengurus sehingga dia statusnya menjadi wakaf, baru disebut masjid. Jadi nggak ada masjid itu kecuali wakaf. Tidak pernah ada masjid itu milik pribadi. Walaupun kadang kita tahu ini masjidnya siapa, masjidnya haji ini. Itu maksudnya dia yang wakaf Pak, bukan pemiliknya. Sehingga dia nggak boleh berbuat apa-apa kepada masjid itu yang berupa perbuatan yang mana perbuatan itu biasa dilakukan oleh seseorang yang memiliki sesuatu. Misalnya ngejual, atau misalnya dia tukar dengan punya orang, atau misalnya dia jadikan hadiah, atau misalnya dia wariskan, atau misalnya dia wakafkan. Sudah wakaf kok diwakafkan lagi. Allahumma tina ada sambil